Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lingga Nugra Pratama dengan NIM 22016035. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait dengan hakikat sintaksis. Secara istilah, sintaksis secara langsung diambil dari bahasa Belanda, yaitu sintaksis atau dalam bahasa Inggris disebut sintak. Menurut Ramlan tahun 1996 dalam bukunya di halaman 21 menjelaskan bahwasanya sintaksis adalah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Menurut Gusman di tahun 2005 dalam bukunya halaman 2 mendefinisikan sintaksis sebagai cabang ilmu bahasa bidang gramatikal atau tata bahasa yang mengkaji tata kalimat. Setelah kita mengetahui pengertian dari sintaksis itu sendiri, kita akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya hubungan sintaksis dengan sub bidang kajian yang lain. Jadi, sintaksis, morfologi, fonologi, semantik, pragmatik, dan wacana merupakan cabang ilmu bahasa yang sama-sama menangani bahasa, tetapi memiliki objek kajian yang berbeda-beda. Dengan demikian, kedudukan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain bersifat komplementer atau saling melengkapi. Oleh karena itu, teman-teman, dalam sintaksis ini memiliki objek dan ruang lingkup kajian sintaksis itu sendiri. Menurut Nussman di bukunya pada tahun 2009 di halaman 3, beliau mengatakan bahwasanya bahasa dapat dikaji berdasarkan struktur, bunyi, kata, kalimat, struktur teks, makna, dan pemakaian bahasa untuk fungsi komunikasi. Artinya, dalam objek dan ruang lingkup kajian sintaksis ini, satuan bahasa yang lebih kecil menjadi unsur-unsur pembentukan satuan bahasa yang lebih besar. Kalimat yang merupakan bagian dari struktur internal sintaksis itu sendiri merupakan bagian kajian sintaksis, tetapi kata bukan kajian sintaksis karena kata merupakan struktur internal kajian dalam morfologi. Begitu juga jika kita analisis bahasa yang dilakukan dengan mencari struktur hubungan antar kalimat. Hal inilah yang menjadi kajian dari wacana. Berikutnya, alat sintaksis. Alat sintaksis ini dibagi juga menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu ada urutan kata. Nah, urutan kata ini adalah letak kata dalam konstruksi sintaksis, kata-kata yang terbuat dan tidak bisa dipindahkan tanpa penyelesaian aturan yang ada. Contohnya, jam 5 atau 5 jam. Jadi urutan kata ini berpotensi untuk mempengaruhi arti dari sebuah kata itu sendiri. Nah, yang kedua adalah kelekatan unsur-unsur untuk membentuk konstruksi. Contohnya, anak itu atau sedang memasak atau nasi goreng. Nah, alat sintaksis yang ketiga yaitu adalah intonasi. Jadi, intonasi ini berfungsi untuk menghubungkan satuan konstituen dengan konstituen yang lain, baik yang berada dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor atau intonasi ini digunakan untuk membentuk atau berupa konjungsi. Misalnya nih, dia makan karena lapar atau dia makan jika lapar. Berikutnya, alat sintaksis yang keempat adalah konektor. Jadi, konektor ini berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen yang lain, baik yang berada di dalam kalimat maupun yang berada di luar kalimat. Konektor yang digunakan berbentuk atau yang berupa konjungsi. Ini menurut pendapat Cair di bukunya pada tahun 2015 pada halaman 36. Berikutnya adalah satuan sintaksis. Secara hierarki, satuan sintaksis ini dibedakan adanya 5 macam satuan sintaksis, yaitu kata, frasa, klausa, kalimat, dan wacana. Secara hierarki lagi, kata merupakan satuan terkecil yang membentuk frasa, lalu frasa membentuk klausa, klausa membentuk kalimat, kalimat membentuk wacana. Jadi kata merupakan satuan terkecil, sedangkan wacana merupakan satuan terbesar dalam sintaksis bahasa Indonesia.
Nah, mari kita bahas lebih detail terkait dengan kata. Kata ini secara gramatikal mempunyai dua status, yaitu sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi dan sebagai satuan terkecil dalam tataran sintaksis. Sebagai satuan terbesar dalam tataran morfologi, otomatis kata ini dibentuk dari bentuk dasar yang dapat berupa morfem dasar terikat maupun morfem dasar yang bebas, atau gabungan dari morfem melalui proses morfologi lalu diafiksasi, direduplikasi, dan dikomposisi. Berikutnya ada frasa. Jadi frasa ini dibentuk dari dua buah kata atau lebih yang mengisi salah satu fungsi sintaksis itu sendiri. Berikutnya ada klausa. Klausa ini merupakan satuan sintaksis yang berada di atas satuan frasa dan di bawah satuan kalimat, berupa runtutan kata-kata yang berkonstruksi predikatif. Berikutnya ada kalimat. Kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa yang dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan serta disertai dengan intonasi final. Yang terakhir itu ada wacana. Nah, wacana ini adalah satuan tertinggi dalam hierarki sintaksis. Wacana mempunyai pengertian yang lengkap atau utuh, dan wacana ini dibangun oleh kalimat atau kalimat-kalimat. Artinya, sebuah wacana mungkin hanya terdiri dari sebuah kalimat saja, mungkin juga terdiri dari sejumlah kalimat. Itu saja materi terkait dengan sintaksis bahasa Indonesia. Saya Lingga Nugra Pratama mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.